Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Chat TV. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kita akan melakukan podcast ya yang kedua ya di bulan ini. Nanti kita akan berbincang di sini bersama dengan tokoh yang sudah dihadirkan di sini dengan tema dan ide yang beliau geluti selama ini, selama kurang lebih ya 1 jam ya. 1 jam nanti kita akan bercerita, berdiskusi dan berdialog. Nah, hari ini di bulan puasa ya, Ramadan ke-6 kalau nggak salah ya, ke-6 kita menghadirkan Bapak Dr. Abdillah Ahsan, ME, SEME ya. Beliau adalah Direktur atau Kepala Pusat Studi Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Abdillah. Selamat siang, Mbak. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Amin amin insyaallah. Tambah ini ya, tambah melangsingkan. Tambah enteng. Tambah enteng. Siang hari tambah enteng. Iya. Baik Pak Abdillah, ini kita berdiskusi ya, berdialog. Kalau temanya yang kita ingin diskusikan hari ini itu terkait dengan yang sudah digeluti Pak Abdillah sebenarnya, pengendalian tembakau. Dan penelitian-penelitian yang sudah dibuat Pak Abdillah. Seperti yang pernah kita baca itu Pak Abdillah pernah meneliti tentang pekerja industri rokok, kemudian tentang pertanian tembakau dan lain sebagainya. Banyak sekali sudah kita baca. Namun sebelum ke sana Pak Abdillah, karena ini kan tentang profil juga, kita pengen tahu nih Pak Abdillah mulai dari lahir di mana, kapan gitu. mulai menginjakkan kaki kan tentang tokoh ya, bagaimana bisa berkecimpung di dunia pengendalian tembakau seperti apa, lahirnya di Kudus apa di mana atau di luar negeri. Silakan Pak, cerita sedikit Pak. Baik, terima kasih Mbak Rosita dan teman-teman di Chat ITPAD. Saya Abdillah Ahsan, saya lahir di Demak, Jawa Tengah. Tahun 79 ya, jadi saya nggak malu tahun lahirnya. Biasanya kan dia tanggal lahirnya kan. Tahun 79. Kemudian lulus SMA tahun 97. Setelah lulus SMA tahun 97 masuk ke manajemen Undip. Ikut UMPTN zaman dulu di Undip 1 tahun. Kemudian kakak-kakak saya menantang ya, kalau pinter ikut lagi, ikut UMPTN lagi. Terus saya tanya mau kemana? Ya sudah ke ekonomi UI. Karena ekonomi UI yang paling hebat se-Indonesia lah gitu. Saya coba, ternyata tembus. Jadi tahun 98 saya pindah ke UI. Kuliah sampai tahun 2002, kuliah S1 di Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kemudian mulai S2 di Ilmu Ekonomi juga di FEB UI dari tahun 2003 sampai 2006. Nah, kemudian sembari lulus kuliah, setelah lulus kuliah saya mengawali karir sebenarnya tidak di jalur dosen tapi di jalur peneliti di Lembaga Demografi FEB UI. Dari dulu sejak lulus tahun 2002 itu langsung masuk ke LD. Mengapa masuk ke penelitian? Ya karena zaman dulu, ya karena yang menerima, mungkin yang cocok dengan saya itu hanya penelitian, ya dunia penelitian. Sebelumnya dulu kita, kalau Mbak Rosita kita kan sepantaran gitu ya, jadi itu ada kalau kita melamar sesuatu itu kan pakai amplop coklat ya. Ya dulu bisa tuh sebulan mengirim 100 amplop coklat ya di kos-kosan sana, di kukusan ya, sebagai perantau kita nggak ada yang keterima di perusahaan apapun, sebagai profesi apapun nggak ada yang keterima. Terus akhirnya Lembaga Demografi butuh orang lapangan. Ya saya lamar aja, namanya perantau nggak ada kerjaan, ya terus saya lamar dari level pewawancara lapangan. Enumerator itu ya? Enumerator, kemudian naik supervisor, kemudian di hire sebagai peneliti kontrak, ya kemudian sampai jadi supervisor, koordinator lapangan, ya. Kemudian selama melanjutkan sekolah saya tetap bekerja, ya. Terus sampai jadi koordinator ya. Kalau koordinator proyek itu dari tahun 2007 lah. 2007 dapat grant kecil dari IDRC Kanada ya tentang rokok dan kemiskinan gitu. Nah, akhirnya selesai. Nah, terus saya mulai masuk S3 di tahun 2010 ke ilmu politik UI. Ya, memang pindah ke ilmu politik.
mulai kuliah ya, pada saat awal itu inginnya membayar sendiri, tapi di tengah-tengah ada peluang beasiswa dari Dikti. Nah, tapi message-nya adalah saya pernah keterima di S3 Leiden. Di S3 Leiden sampai punya letter of acceptance ya. Letter of acceptance. Nah, saya bangga ya, saya bangga. Berarti saya sebenarnya eligible ke luar negeri gitu ya. Tapi karena beasiswanya juga dari Dikti, ya sehingga tidak boleh double. Bahkan kalau ketahuan sebenarnya itu agak melanggar ya ke PNS-an gitu. Tapi akhirnya saya drop yang Leiden. Jadi selesai tahun 2018. Nah, selama berkuliah itu ya saya bekerja terus memimpin beberapa proyek ya, penelitian maupun advokasi di lembaga demografi. Saya ingat yang lumayan besar di tahun 2008 sampai 2010 terima hibah dari CTFK dari Bloomberg ya. Kemudian dari 2010 sampai 2014 itu gabung dengan SEATCA, Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Mereka punya hibah dari Bill and Melinda Gates ya. Kemudian tahun 15-16 sudah selesai hibahnya, tapi ada riset-risetnya. Jadi sama itu ya sekolah, ya project advokasi, jalan semuanya. Jadi tidak saya rem, proyeknya tidak saya rem, karena kalau direm kan ya mengganggu kestabilan keuangan dan sebagainya. Tapi ya memang karena orangnya nggak pernah mau berhenti lah gitu ya. Nah terus 2018 lulus, alhamdulillah di Januari lulus. Ya terus ini kalau ngobrol-ngobrol santai, kakak saya kan jadi diplomat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dia mau datang pada saat promosi doktor saya. Saya bilang ngapain datang masa gitu ya, ngapain datang kuliah 8 tahun, kecuali kuliahnya cum laude gitu ya. Nah kakak saya datang itu dia bilang, saya salut sama kamu gitu ya, kuliah 8 tahun kok lulus gitu ya. Karena banyak yang lain yang mungkin baru 2-3 tahun sudah nyerah ya. Nah ini jadi lulus tahun 2018, kemudian saya di lembaga demografi pernah jadi wakil kepala 2016 sampai 2014 sampai 2016, 2017 ya, 2014 sampai 2017, 17 mengundurkan diri, menyelesaikan S3. Setelah S3 selesai, saya terlibat dengan World Bank untuk 2 research report ya, tentang affordabilitas dan tentang rokok ilegal. Kemudian saya diminta Pak Dekan untuk menjadi wakil kepala di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah mulai tahun 2018 akhir. Ya, kemudian 2019, 2020 proyek-proyek tobacco control di bawah PEBS, tidak di bawah LD lagi karena saya di PEBS. Jadi saya terima 2 proyek utama, yang advokasi dari Bloomberg, semuanya dari Bloomberg, tapi yang advokasi melalui the union, dan yang networking itu mulai tahun 2017 ITCRN di bawah John Hopkins School of Public Health. Nah, kemudian awal tahun 2020 rektor ganti, dekan ganti, kemudian Pak Wakil Rektor saat itu Prof. Lutfi Juhdi meminta saya untuk menjadi Direktur SDM mulai Februari 2020, 2021 kemudian pandemi, jadi saya adalah Direktur SDM UI masa pandemi. Hasilnya adalah bertambah berat badan ya, bertambah berat badan karena ya jarang kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, langsung stop semuanya. Kemudian 2022 awal Pak Dekan intinya menugaskan saya untuk kembali ke lembaga demografi, menjadi kepala sejak Maret 2022 sampai sekarang. Jadi 1 tahun. Nah itu perjalanannya. Jadi saya istilahnya tergantung penempatan pimpinan ya, untuk penelitian di bidang tobacco control, tobacconomics. Ya dulu ya sebenarnya sebagai peneliti kami ini fokusnya adalah bagaimana memproduksi riset report yang berkualitas ya. Jadi saya lebih ke researcher ya, tidak ke academic journal ya. Ya, kemudian setelah lulus ada demand mengenai academic journal, untuk academic journal bagi para dosen, dan kemudian saya sudah full dosennya, terus dibarengin dengan ITCRN mulai 2017.
walaupun di ATCRN tidak mewajibkan publikasi di jurnal ilmiah, ya, tapi saya dorong dan alhamdulillah ada kolega yang sedang di UK, Pak Dian Kusuma mau mendampingi. Nah, sejak 2019, 20, 21, 22 ini kalau Mbak lihat di Scopus saya kok banyak banget ya. Selain saya yang jadi first author, kalau saya nggak first author itu biasanya di bawah ITCRN. Jadi para penerima hibah kemudian dibantu dengan Pak Dian Kusuma, dengan saya memberikan masukan-masukan publikasi. Jadi publikasinya bisa bertambah karena kolaborasi, ya, karena kolaborasi. Jadi ya itu kemudian kesibukan sehari-hari ini ya, saya sebenarnya agak kurang nyambung semuanya. Ya, saya S3-nya ilmu politik, kepala lembaga demografi kependudukan. Sekolah S2-nya? Enggak, S2 nggak usah diomongin deh. Lah ngajarnya koperasi. Oh, sekarang ngajarnya koperasi. Ngajarnya koperasi. Jadi saya terkenal itu pengajar dosen koperasi. Ya, saya baru mau minta ekonomi politik ya, tapi saya koperasi ya, jadi enggak. Masuk juga. Terus kemudian risetnya adalah ekonomi kesehatan. Jadi ekonomi politik, ekonomi kependudukan, ekonomi koperasi, ekonomi kesehatan. Jadi kemana-mana. Ya disambung-sambungin. Tapi nanti kalau mau jadi guru besar itu agak masalah. Ya, tapi ya saya intinya saya mengalir aja ya, mengalir. Toh kalaupun paper nanti nggak nyambung ke angka kredit, ya nggak apa-apa. Yang penting kan paper sudah publish, dibaca banyak orang. Ya, kita menunjukkan kita ada quality control ya, kemudian banyak networking, jadi membantu banyak orang. Mungkin demikian sekelumit perjalanan hidupnya. Oke, ini perjalanan yang sangat ya cukup heroik juga ya Pak ya, heroik juga dan tapi konsisten menurut saya konsisten gitu, konsisten dan sepertinya Pak Abdah kan tadi menyampaikan saya itu tergantung penempatan, tapi grandnya ngikutin Pak Abdi lah. Iya. Rezekinya ngikutin Pak Abdi. Ya alhamdulillahnya masih ada yang membutuhkan itu ya. Itu yang benar-benar profesor seperti itu sebenarnya Pak Abdi lah. Terima kasih. Baik, lanjut mungkin Pak Abdi tadi kan perjalanan terkait dengan researcher ya, atau sekarang menjadi peneliti, kemudian akademisi, menjadi tokoh yang cukup terkenal di pengendalian tembakau, khususnya di ekonomi ya, atau health ekonomi Pak Abdillah. Sudah kayaknya cuma satu-satunya sepertinya yang konsisten saat ini di ekonomi health economic ya. Saya menjadi spesialis ya. Ya khusus. Entah saya nggak tahu mengapa, tapi saya kira itu anugerah bagi saya ya, itu menjadi spesialis. Artinya proyek atau pekerjaan di tobacco control ini nggak berhenti-berhenti. Sekarang ini ya kemarin dapat hibah dari WHO mengenai health tax ya, dan ya saya nggak tahu habis ini ada proyek apa lagi. Ya pokoknya bergerak terus ya. Kayaknya akan ada kemarin ada request diminta bantu BPJS Kesehatan untuk mencarikan pendanaan bagi BPJS Kesehatan ya. Kita mengikuti aja, ya seperti dosen Tridharma perguruan tinggi, ya mungkin porsi pengabdian masyarakatnya, ya dan penelitiannya sangat besar. Jadi ini kalau mau guyon ini saya kurang ajar, karena kurangnya di bidang pengajaran, bidang pengajaran, bidang A-nya gitu, ya kurang banyak. Gitu. Oke, mungkin lanjut Pak ke pengendalian tembakau ya. Saya tadi menyampaikan Pak Abdah ini sudah banyak sekali penelitian, terutama saya ini nyatet nih penelitiannya yang terkenal itu tentang impact ya, the impact of the increasing of excise tax on changing the labor itu. Nah itu cerita dong Pak sedikit gitu terkait dengan pekerja industri rokok ya. Kalau kita melihat di Indonesia kan itu yang selalu menjadi kalau kita mau naikin cukai, kita mau naikin Kemenkeu menaikin CHT dan sebagainya, selalu itu yang menjadi ini sebenarnya untuk industri rokok untuk pekerja atau buruh industri rokok ini jangan sampai dinaikkan, nanti dia terdampak gitu. Petani terdampak. Nah, dari penelitian-penelitian serta turun lapangan atau advokasi yang sudah disampaikan atau dibuat Pak Abdillah, bagaimana sebenarnya ceritanya gitu. Ya walaupun saya sering dengar ya, tapi ini mungkin ada yang lain gitu, ada yang lain. Dimulainya dengan masyarakat ingin sehat ya, masyarakat tentunya ingin sehat. Kemudian ketika masyarakat ingin sehat, dia akan berperilaku sehat. Salah satu perilaku sehat adalah tidak merokok
ya, tidak merokok. Kalau dia tidak merokok, maka permintaan akan rokok akan turun, permintaan akan tembakau akan turun. Ya. Nah, secara logika ekonomi pastinya ini akan berpengaruh ke permintaan akan tenaga kerja, ya. Tetapi ceritanya tidak sesederhana itu, ya, tidak sederhana itu, karena mungkin yang pertama adalah porsi atau kontribusi dari pekerja dan jumlah pekerja dan jumlah petani tembakau itu tidak sebanyak yang diklaim oleh industri. Ya, itu dulu yang harus kita tekankan, ya. Jadi pekerja di industri rokok itu adalah pekerja langsung. Ya, pekerja langsung itu yang bekerja di pabrik. Buruh ya? Ya, buruh di pabrik. Ya, jadi kalau kita melihat di statistik, ya, di Sakernas, kemudian di input output data itu di Sakernas, buruh industri rokok itu kira-kira 300 ribuan. Ya mungkin sekarang 400 ribuan. Tapi tidak pernah meningkat terlalu banyak, ya, karena mereka industri rokok memakai mesin. Itu total, ya? Mesin itu total. Itu pekerja langsung. Nah, sementara untuk petani tembakau jumlahnya itu sekitar 500 ribuan. Ya, 500 ribuan. Ya mereka banyak orangnya, ya, tapi kalau dibandingkan dengan keseluruhan tenaga kerja itu enggak terlalu banyak, ya, entah 2-3% saja. Jadi tidak sebanyak yang diklaim oleh industri. Kalau industri kan biasanya ngeklaim ada 10 juta dan sebagainya. 5,8 juta ya, sampai jutaan, ya. Karena mereka menghitung satu buruh, satu pekerja menghidupi 4 orang. Jadi kalau 800 ribu kali 4 itu yang langsung. Nanti terus pedagangnya, dia berdagang bukan hanya dagang rokok, dagang yang lain-lain, tapi diklaim sebagai pedagang rokok. Ya, jadi ada inflasi atau ada melebih-lebihkan jumlah pekerja. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dampak kenaikan cukai atau dampak pengendalian rokok itu pada akhirnya akan membuat orang, tujuannya memang ingin membuat orang berhenti merokok. Ketika seorang berhenti merokok, uangnya itu tidak hilang. Ya. Jadi uang kalau tidak dipakai untuk rokok, ya dipakai untuk barang lain. Ya, maka di tahun 2008, ya 2007-2008 kami melakukan studi input output, ya, melihat kemana sih duit mengalir kalau konsumsi rokok turun akibat kenaikan cukai. Jadi shocknya itu adalah kenaikan cukai, kemudian akan menurunkan permintaan, kemudian pengeluarannya itu kemana? Ya. Itu kemana, Pak? Nah, ternyata saat itu kami memakai input output 66 sektor. Ya. Kan ini ada dampak positif, ada dampak negatif terhadap tenaga kerja dan perekonomian, ya. Dampak dampak negatifnya ya memang sektor rokok akan turun, akan mengkeret, akan mengecil, ya. Rokok, tembakau dan lain-lain akan mengecil, tapi karena uangnya di transfer untuk beli barang lainnya, sektor lainnya akan meningkat. Ya, saya ingat bahwa yang menurun 6 sektor, yaitu ya rokok, tembakau, kemudian ada kertas, ada apa, hanya 6 sektor, tapi 60 sektor lain netnya positif. Ya. Sehingga secara neto itu dampaknya masih positif. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa di perekonomian itu ada perubahan struktural istilahnya, ya. Jadi dulu ekonomi tradisional masih didominasi oleh pertanian, ya. Kemudian setelah berkembang ada revolusi industri didominasi oleh sektor industri. Ya, setelah berkembang lagi kemudian sektor jasa, mungkin sektor pariwisata, sektor teknologi. Jadi berubah-ubah. Dan ketika perekonomian berubah ada adjustment yang berlangsung secara alami. Ya, nah ini contoh klasiknya itu biasanya dulu kita ngetik pakai mesin ketik. Ya, sekarang ada laptop. Dulu kita tidak ada handphone. Dulu kita mau nelpon ke wartel, ya. Nah sekarang ada handphone, ada pager, ada HP, ya. Nah kita ya pastinya orang-orang yang dulu bekerja di sektor mesin ketik, sektor telepon, wartel, itu ya kehilangan pekerjaan. Geser. Ya, mereka bergeser, mereka menyesuaikan ke bidang-bidang yang lain.
Nah, demikian pula nanti dengan rokok. Ketika masyarakat ingin sehat, permintaan akan rokok turun, ya pasti akan berubah ke tempat lain ya. Dan itu sudah biasa dalam perekonomian ya. Jadi perpindahan dari satu bidang ke bidang lain itu biasa terjadi dan memang namanya ya dinamika atau perkembangan masyarakat seperti itu. Seperti apa jalan tol nih. Jalan tol dulu pakai bayarnya ke mbak-mbak yang menjaga. Sekarang pakai kartu. Ya, kan tidak bisa dong. Oh, jangan pakai kartu supaya mbak-mbaknya dapat pekerjaan. Nah, makanya logikanya dibalik ya harusnya ya. Ya, dan nggak bisa juga. Oh, masyarakat tetap merokok dong biar nanti industri rokoknya tetap jaya, pekerjanya dapat pekerjaan, kan nggak bisa begitu ya. Jadi ini sudah keniscayaan bahwa ada structural changes, ada perubahan struktural dalam perekonomian, ada penyesuaian, itu terjadi di mana-mana. Ya, jadi ini sudah sunatullah lah, nantinya akan ke situ perkembangannya. Kalau hasil dari studi itu, pekerja di industri rokoknya sendiri bagaimana Pak? Itu langsung wawancara atau enggak? Mereka artinya ketika mereka harus bergeser untuk tidak bekerja di industri rokok, apakah mereka sudah ada lapangan pekerjaan yang lain atau bagaimana? Baik, jadi kalau melanjutkan ceritanya, ya, kita kan ingin win-win solution. Win-win solution tidak hanya menaikkan tarif cukai, kemudian penerimaan negara bertambah, konsumsi rokok turun. Ya, kita win-win solution berikutnya adalah kita ingin agar ya secara Pareto itu petani dan pekerja tidak lebih rendah kesejahteraannya ya. Nah, kalau lebih untuk menjaga itu kami melakukan penelitian ke lapangan juga ya. Kemudian Bappenas ya, saya pernah membantu dan masih membantu Bappenas sampai sekarang untuk mencari solusi bagi petani tembakau. Ya, jadi membuat roadmap pengendalian tembakau yang komprehensif, tidak hanya aspek kesehatan, tidak hanya aspek fiskalnya, ya, tapi juga bagaimana solusi mitigasinya. Nah, saat itu yang saya sendiri pernah rasakan, mengalami, saya berkunjung ke Malang, ke industri rokok kecil. Kemudian kami berdialog. Tentu saja dialognya nggak akan objektif karena saya ditongkrongin oleh pegawai bea cukai, kemudian ditongkrongin oleh pemilik pabriknya gitu ya. Tapi dari situ pun sudah terlihat ya adanya rendahnya perlindungan tenaga kerja ya, terutama di pabrik rokok kecil. Ya oke lah, mungkin pabrik rokok besar berbeda, tapi yang pabrik rokok kecil itu rendah. Pertama, ya masih kalau tidak kerja tidak dapat upah. Jadi dia dihitungnya per linting. Ya, per linting. Ya, kita kan sering mendengar, oh dia digaji per linting. Ya, itu sebenarnya tidak melindungi tenaga kerja. Ya. Gaji yang benar ya gaji tetap pokok ya, sebulan berapa sesuai UMR. Tidak kok kalau dia sakit kemudian nggak dibayar ya. Ya, tapi itu satu penggajian. Yang kedua, jaminan sosial ya, jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan itu bagi buruhnya itu nggak ada yang dapat ya. Yang dapat itu di level supervisor ya, level itu hanya 1 atau 2 orang sepabrik ya, yang kira-kira pekerjaannya ada 100-an gitu ya. Kemudian ya nggak ada hak cuti, hak lain-lain ya, THR juga enggak, ya paling THR kasih sarung gitu-gitu ya. Jadi kemudian di petani tembakau juga begitu ya. Petani tembakau yang bertani tembakau, ya kita ingin petani tembakau itu kaya raya, sukses ya. Tapi kenyataan di lapangan itu tidak seperti itu. Kenyataan di lapangan banyak yang kesulitan hidupnya ya. Terutama masalah penentuan harga tembakau ya. Penentuan harga tembakau itu kan ditentukan banyak faktor. Ada tekstur, ada grade, ada aroma dan sebagainya, ditentukan oleh grader. Ya, dan banyak kecurangan-kecurangan di lapangan. Belum lagi masalah cuaca, belum lagi hal lainnya. Jadi petani tembakau banyak kesulitannya, ya. Tapi ya, kebijakannya atau message-nya itu, kalaupun petani mau atau pekerja mau stay, harus kita lindungi. Tapi pada saat dia mau exit juga kita dukung dan dorong. Ya. Jadi kalau dia mau stay di pertanian tembakau,
ya kita lindungi dengan dengan perlindungan-perlindungan yang normalnya ya. Katakanlah kalau dia butuh pupuk lah, butuh harga lah, butuh apa, ya dibantu. Ya nggak apa-apa, dia tetap membantu, dia tetap bertanam tembakau, tidak apa-apa. Karena ya demand atas tembakau itu masih sangat tinggi, melebihi dari produksinya. Produksi rokok 320-an, 330-an miliar batang. Kalau satu batang itu 1 gram kebutuhan tembakonya, biasanya begitu cara asumsinya, itu dia akan request, akan mendemand tembakau itu sebesar ya 300-an ribu ton, 330-an ribu ton. Tapi saat ini kira-kira produksinya hanya 200-an ribu ton. Ya, itu produksi saja. Dengan asumsi semua produksi diserap, itu pun masih kurang. Ya, sehingga impor itu akan tinggi masuk ya. Sehingga kalau petani tembakau mau produktivitasnya dinaikin, ya nggak apa-apa deh gitu ya, karena masih gapnya masih tinggi. Ya. Tapi yang secara sustainable untuk menurunkan impor ya menurunkan konsumsi rokok ya. Jadi seperti itu. Kemudian pekerja juga, kalau dia tetap bekerja di sektor itu, ya dijamin dong sesuai undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang cipta kerja ya, mengenai cuti, mengenai hak atas BPJS kesehatan dan sebagainya. Itu cukup menarik itu Pak. Nah, jadi stay di situ aja itu belum tentu bagus. Dia tidak sejahtera ya. Ya, belum tentu sejahtera ya. Dan itu juga pemerintah harus membantu juga ya. Tapi kalau mau pindah, ya kita dukung, kita dorong, kita dukung. Ya, misalnya untuk petani tembakau dia ingin pindah. Yang saya lihat sendiri pernah ke Magelang, pernah ke Temanggung beberapa waktu dekat yang lalu. Kalau di Magelang itu berdasarkan tinggi tanah gitu ya. Tanah, ya MDPL-nya. MDPL-nya, kalau MDPL-nya masih 800-an itu kira-kira ubi. Di atasnya nanti sayur-sayuran, di atasnya lagi kopi ya, MDPL. Itu kalau di Magelang. Kemudian saya pernah ke Telahap di Temanggung. Ya sudah 10 tahun yang lalu Pak Tuhar ini ya memulai nanam kopi. Teman-temannya nggak percaya. Terus bahkan ada konflik gitu ya. Nah, bahkan ada konflik. Nah, kemudian sekarang teman-temannya pada datang ikutin dia. Ya, minta diajarin. Karena sudah terbukti selama 10 tahun ini sudah dibanding-bandingkan ya. Ya sudah nggak usah dibanding-bandingkan, ternyata kopi lebih menguntungkan. Ekspor kan ya. Ekspor. Jadi kita dorong supaya itu. Dan mereka minta ada embung, ada tempat air ya. Oke. Kemudian kalau pekerja rokok mungkin ke sektor lain, ada pelatihan-pelatihan yang lain. Kami juga ya terharu nih, ada ibu-ibu di Dinas Tenaga Kerja di Jawa Tengah. Dia selalu update saya tuh. Pak, ini ada pelatihan ini Pak dari dana DBHJHT. Nah, jadi intinya itu ya DBHJHT pengennya ada keterampilan lain di daerah sentra rokok ya, agar mereka bisa bekerja di sektor lain ya yang lebih menguntungkan ya. Mungkin untuk pemuda-pemudanya di sektor rokok itu dikasih beasiswa supaya sekolahnya tinggi ya. Mungkin dikasih kayak hibah-hibah untuk startup dan sebagainya ya. Jadi kalau mereka ingin berpindah, ingin exit ya kita dukung, kita dorong. Jadi seperti itu, Mbak. Iya. Kalau pekerja industri rokok kan ini rata-rata kayaknya perempuan ya, Pak ya? Rata-rata kalau kita lihat ya sekilas rata-rata sebagian besar perempuan karena kan dia melinting ya bahasanya melinting, dan itu kan rokok yang SKT aja kan, kretek tangan. SKT kretek tangan aja. Kalau perpindahnya atau tadi yang kita dorong tadi ya pelatihan misalnya seperti itu. Kalau yang selama ini dilakukan tadi kan ada cerita juga pelatihan seperti apa kira-kira? Nah, memang yang saya tahu ya yang kondisinya pelatihannya bersifat umum. Jadi bersifat tidak spesifik ke pekerjanya. Pekerja itu butuh apa dan sebagainya. Karena kan ya dia kan bekerja. Kalau kita bikin pelatihan, kemudian dia jadi peserta, kan berarti dia nggak bekerja. Nah, kalau nggak bekerja kan nggak ada income ya, mungkin nggak ada ini. Jadi pelatihannya masih selama ini yang saya tahu masih bersifat umum ke publik ya. Tapi memang perlu. Saya sendiri belum melakukan kajian yang lebih valid ya, maksudnya
pekerja rokok ini cocoknya apa, di kota A itu apa, di kota B apa, karena beda-beda, ya kan? Mungkin antara di Malang dengan di Kudus berbeda kondisinya, dengan di Kediri kan sangat dimonopoli oleh satu perusahaan, ya. Nah, jadi pekerja yang di sektor rokok tangan mungkin nggak banyak di sana, tapi kalau di Kudus mungkin banyak, ya. Jadi studinya kajiannya harus satu persatu kota. Nah, memang enggak ini. Yang terakhir kami melakukan survei ke pekerja rokok bekerjasama dengan Udinus Dian Swantoro itu, tapi lebih kepada kondisi kerja, ya. Kemudian kepada kan ada dana BLT dari cukai, ya. Lah mereka menerima atau tidak. Lah kalau yang dari umum kondisi kerjanya ya tidak terlalu baik, ya, tidak terlalu baik. Saya nggak bawa ringkasan hasilnya, ya, tapi kemarin sudah kami diseminasikan, ya, dan kita ini kami bekerja sangat erat, ya, dengan Kementerian Keuangan, dengan pihak-pihak terkait, ya, pihak-pihak stakeholder. Jadi mungkin strateginya itu kolaboratif, ya, kolaboratifnya bukan hanya di akhir, ya, biasanya kan kalau dulu, ya, kita ini datang ke pengambil kebijakan ketika hasil reportnya sudah selesai, hasil risetnya sudah ada, ya. Jadi buat kita ya. Ya, lah itu kan nanti pengambil kebijakan akan bilang, loh Mas, butuh saya bukan ini, butuh saya ini. Tapi kan risetnya udah selesai, kan nggak mungkin diulang lagi. Nah, oleh karena itu penting untuk melibatkan pengambil kebijakan stakeholder sejak awal. Jadi Pak, Bu, kami mau melakukan penelitian nih tentang ini. Mungkin ada update kebijakan atau ada kebutuhan kebijakan yang bisa kami akomodasi gitu, ya. Atau tantangan-tantangan kebijakannya sekarang apa. Jadi penelitiannya benar-benar menjawab itu, dan kemudian nanti ketika turun ke lapangan, ya kalau bisa diajak ke lapangan, kemudian kalau ada draft hasil disampaikan dulu ke beliau-beliau, direview, ya, supaya ada masukan. Nah, kami pendekatannya seperti itu, plus itu sebagai advokasi, ya. Advokasi, katakanlah ini ada dua istilahnya, ya, advokasi belah durian dengan advokasi di atas awan. Ini baru. Oh, gitu ya. Ya, ada dua, ya. Kayaknya kuncinya. Ya, ini kuncinya. Ini kayaknya senjatanya Pak Abdillah nih. Ada advokasi belah durian dan advokasi di atas awan. Apa ini Pak nih? Ya, ceritanya ya seperti kan saya senang ngajak kawan-kawan kita. Jadi biasanya kan high level advokasi. Ya, kan terus saya tekankan not only high level, ya, but also middle level. Ya, middle level is also important, ya, karena mereka yang mendesain kebijakan. Ya, kami fokusnya ke mereka. Nah, kami kemudian mengajak mereka ke Magelang kemarin. Ada teman-teman dari BKF, dari Bea Cukai, dari Bappenas, ya. Ketika jalan-jalan, ya, melihat langsung, dan kita berinteraksi secara informal, ya, secara renyah gitu. Lah kemudian berhenti di tepi jalan makan durian, ya. Makan durian dari mana, Bandara Jogja ke Magelang. Lah Pak supirnya itu mencari jalan yang agak alternatif gitu, ya. Jadi kita makan durian, itulah namanya advokasi belah durian. Lah kemudian ada meeting, setelah meeting selesai, meetingnya lintas sektor. Yang pas di Magelang itu Dinas Temanggung dan Magelang yang terkait datang ketika event, kami mengundang direktur yang jadi menghubungkan antara daerah dengan pusat. Ya. Nah, setelah semua agenda selesai, ya, kemudian karena saya sering lihat Instagram, di Instagram ada Nepal Van Java, ya. Nah, kemudian saya dan BKF, Bappenas sama dua itulah minimal, ya, itu ke Nepal Van Java. Lah kemudian ngopi-ngopi di sana, nah itu namanya advokasi di atas awan, ya. Jadi sembari ya pasti dalam diskusi itu membicarakan, ya, walaupun tidak semata-mata, tapi pasti akan menyinggung katakanlah rencana ke depan untuk kebijakan cukai, ya, seperti apa, harapan mereka apa untuk kebijakan pengendalian rokok, ya, dan hal-hal seperti itu. Jadi lebih renyah lah istilahnya, ya? lebih santai juga, ya. gitu. Nah, itu kadang malah
pas informal sambil jalan-jalan itu malah kadang malah kliknya di situ ya, atau Kliknya kadang malah dapetnya di situ kadang-kadang gitu. Karena ya ini kalau saya pernah bikin disertasi ya, nah melihat dari politik cukai lah, pada intinya ada satu kesimpulan, kalau LSM dan civil society ini untuk kasus tobacco control itu akrabnya dengan pemerintah. Ya, sementara kalau parlemen itu akrabnya dengan industri. Ya, akrabnya dengan industri. Nah, ini berbeda dengan ya kemarin saya jalan-jalan ke Bangladesh. Hawa-hawa yang saya rasakan ya, pemerintah akrab dengan industri. Parlemen akrab dengan LSM. Itu bedanya seperti itu di Bangladesh. Seperti itu. Jadi kita kayak aktivis ini mau ketemu menteri siapa, ya kan saya bilang itu aja diajakin orang Kemenkyu ke Jakarta. Oh, nggak segampang itu, Abdillah. Itu harus punya izin dari ini. Kemudian kan biasanya kita kalau konflik kepentingan nih, kan kemarin ada pejabat kita yang jadi komisaris, itu menjadi konflik kepentingan kan. Nah, padahal dia komisaris di BUMN ya. Nah, ini kalau di sono di Bangladesh itu jadi direktur. Ya, jadi perusahaan A, perusahaan rokok internasional A ada 8 direktur, 5-nya itu orang pemerintah. Direktur langsung ya, langsung terbuka. Dan pemerintah punya saham di industri rokok. Langsung 10% punya saham. Ini jadi menarik ini. Ya, ini perbandingan ini. Pengendalian tembakau di Bangladesh gimana? Apakah baik-baik saja? enggak, saya enggak enggak akan pengamatan Pak Abdillah ya seperti itu tadi. Tapi civil society-nya bergerak ya, tapi tidak bisa ke policy maker, ke pemerintah. Nah, tapi di kita kan parlemen juga bisa membuat undang-undang dan lain sebagainya. Cuman kan ya tidak seterbuka ini ya, tidak seterbuka Indonesia ya. Sistem politiknya mereka masih banyak masih tersentralisasi lah gitu ya. Nah, itu tantangannya beda-beda ya. Terutama ya pastinya Bangladesh sudah ratifikasi FCTC. Ya, kita belum. Ya. Mereka sudah ya. Mereka meratifikasi tapi kita belum, tapi mereka masih ada namanya DSA, Designated Smoking Area. Itu masih boleh. Ini ruang merokok. Ruang merokok dalam ini masih boleh, tidak dilarang. Tidak diperbolehkan tapi juga tidak dilarang. Artinya banyak ruang merokok juga. Ya, tapi mereka menyediakan ruang-ruang merokok. Iya, boleh di membolehkan. Kawasan tanpa rokok. Iya, ya. Di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan. Nah, ya itu tantangannya beda-beda. Ya. Tantangan beda-beda. Nah, kalau ya intinya ya kita harus banyak piknik lah gitu ya supaya tahu kondisi sana, kondisi sini ya. Ini makanya salah satunya juga mau menggali dari Pak Abdillah ini, pikniknya Pak Abdillah ini, pikniknya Pak Abdillah. Kalau kita melihat tadi ya, misalnya Bangladesh Pak, kondisinya semacam itu, tapi dia ratifikasi ya. Iya. Nah, kalau kita kan memang lebih yang kita dengar kan banyak karena memang tidak ratifikasi karena politik ya, gitu. Nah, kalau saya melihat pengendalian tembakau ini lebih luas sedikit aja. Pengendalian tembakau di Indonesia ini kan tentang politik ya, political will. Tapi advokasi dan lain sebagainya yang kita lakukan lebih teknikal. Kalau menurut Pak Abda seperti apa itu? Betul nggak seperti itu? Perlu nggak political advokasi yang lebih? Ya, kalau istilahnya kita kan sebagai makhluk beragama gitu ya, disuruh Tuhan tuh berikhtiar ya, berikhtiar yang konsisten ya, berikhtiar yang konsisten, habis itu berdoa, kemudian tawakal ya, kemudian menyerahkan diri ininya, itu apa namanya spiritnya seperti itu. Nah, ikhtiarnya itu yang konsisten ya, yang konsisten. Apa konsisten itu bahasa Arab ya? Lupa saya. Istiqomah ya, ikhtiar yang istiqomah ya. Jadi keberuntungan tuh nggak ada. Keberuntungan itu ya adanya bagi orang atau bagi pihak-pihak yang ikhtiarnya istiqomah. Ya, jadi menurut saya politik bisa bergonta-ganti, ya, pimpinan bisa bergonta-ganti, menteri berganti, dirjen berganti, direktur berganti, level teknis berganti, ya. Tapi yang pasti kitanya itu tetap semangat. Ya, yang melakukan advokasi harus tetap terus semangat. Karena perintahnya ya ikhtiar saja. Ya. Bahwa nanti ketika si A diganti si B, ternyata si B mungkin ibunya sakit gara-gara rokok pasif, kemudian si B-nya sangat mendukung.
Nah itu kan ya anugerah. Tapi kalau si B-nya itu mendukung tapi kitanya ternyata sudah capek, ya terus hilang, ya terus tidak ada yang mengawal si B ini yang bapak baru memegang jabatan, ya memutuskan pro, gitu ya. Ternyata pro tapi teman-temannya nggak ada. Nah, orang Kementerian Keuangan pernah bilang saya dulu 20 tahun yang lalu yang sowan-sowan ke beliau, ke mereka-mereka yang courtesy visit, yang audiensi itu industri rokok doang. Oh iya. Iya, sebelum tahun 97 tahun 2007 2008 yang rajin ke sana itu. Ya, jadi sekarang udah bagus, sudah agak balance ya. Jadi teman-teman pegiat ya, entah itu level teknis, entah itu level politik ya, semuanya penting ya. Ya, entah itu edukasi, entah itu policy, semuanya penting ya. Memang biasanya industri rokok bilangnya kenaikan cukai itu tidak berdampak kepada penurunan konsumsi ya. Saya bilang emangnya kamu percaya sales rokok gitu ya. Nah itu kan omongannya sales ya. Nah kemudian mereka bilang oh edukasi saja deh gitu ya. Nah bahasa guyon saya kan Pak Fuad Bara aja melakukan edukasi di sekolah, pada nangis-nangis, pada berhenti. Kemudian setelah anak-anaknya pulang sekolah, di depan sekolah ada toko rokok. Kemudian ada iklan besar, ya. Kemudian harganya murah. Nah itu nggak ada efeknya, kan langsung hilang itu edukasinya. Ya, tapi harus sehingga edukasi dan policy dan kebijakan itu harus bersama-sama. Ya bersama-sama, sehingga message-nya kita harus tetap semangat ya menjalani ini ya. Kalau saya ini sebagai ya ini beribadah gitu loh, mendukung masyarakat tetap sehat ya, ini beribadah, jadi jangan capek ya, karena kita sedang beribadah ya, membantu masyarakat supaya sehat dan ya itu mulia gitu ya. Dan apa yang lebih mulia dari membuat masyarakat menghentikan rokoknya ya. Jadi dengan bekerja dengan kita berkontribusi pada hal-hal baik saja itu sudah menjadi bensin gitu ya. Supaya kita kemudian kita berdoa ya, berharap political dan mengantisipasi lah perubahan politik ya, nanti perubahan pimpinan, perubahan level teknis. Jadi ketika berubah kita harus selalu siap, selalu ada. Ya, jadi saya tapi sekarang sih udah nggak lagi ya. Dulu sih ada direktur cukai di Dirjen Bea Cukai itu ke LD gitu ya. Oh, iya. Ke LD terus dengan saya, dan saya itu masih peneliti doang gitu, dan mereka saking pentingnya. Ya, ini harus ke LD nih gitu ya. Artinya ya kita masih ada karena mereka membutuhkan kalau dalam konteks Kementerian Keuangan kan mereka didatangi industri rokok. Ketika sosialisasi ke industri rokok mereka diprotes, ya kan? Ya. Nah kalau kita nggak protes juga, nah kita kalah kan? Ya. Diseimbangkan. Nah, makanya harus diseimbangkan. Protes kita lebih keras lagi gitu, atau dukungan kita lebih kuat lagi seperti itu. Jadi jangan capek untuk beradvokasi, ya. Kita ikhtiar, gitu ya. Kita bergerak saja, berproses, ya. Kadang ya kita pahamilah semuanya itu mungkin, namanya politik ya. Semuanya itu mungkin Muhammadiyah punya koneksi di pimpinan-pimpinan, itu juga dimanfaatkan ya. Sementara kita di level-level menengah, level teknis ya itu dimanfaatkan semuanya. Ya. Ini sedikit bergeser ya Pak. Saya mau tanya terkait dengan kalau kita di regulasi cukai hasil tembakau kan 2 tahun ini udah dikunci ya, dikunci gitu ya sampai 2024. Nah kan istilahnya kalau kita mau diregulasi nasional udah nggak tahu apakah signifikan atau tidak, nggak tahu ya, mungkin Pak Abdan lebih tahu. Kita bergeser sedikit ke daerah gitu. Apa kira-kira peran gitu ya, peran pemerintah daerah untuk melakukan advokasi terkait dengan pengendalian tembakau terutama ya kan Pak Abdiah ini juga fokus di DBHJHT nih ya, DBHJHT secara umum ya, secara umum di pemerintah daerah itu apa yang bisa dilakukan, karena kita tahu ya penggunaan DBHJHT selama ini kan ya memang sudah ada batasannya atau sudah ada petunjuk teknisnya gitu, tapi kalau dilihat efektif atau tidak gitu kan, efektif artinya ketercapaian untuk pengendalian tembakau misal seperti itu digunakan untuk itu atau tidak, kemudian
Apakah rata-rata yang kita baca untuk infrastruktur, misalnya seperti itu, promosi kesehatan berkurang dan lain sebagainya. Nah, kira-kira rekomendasi apa atau mungkin what next ya kira-kira yang bisa kita lakukan gitu untuk pemerintah daerah? Ya, kalau peran pemerintah daerah dalam pengendalian rokok, terutama kan kebijakan pengendalian rokok itu ada 5 ya. Yang pertama naikin cukai, dan harga rokok. Yang kedua melarang iklan, sponsorship, promotion ya. Kemudian yang ketiga peringatan kesehatan bergambar ya. Yang keempat kawasan tanpa rokok. Yang kelima ya klinik berhenti merokok atau upaya berhenti merokok UBM ya. Nah, ini yang areanya pemerintah daerah itu adalah kawasan tanpa rokok. Dan sekarang ini ada tren yang bagus dan itu harus kita pertahankan ya, bahwa di kawasan tanpa rokok juga ada memasukkan larangan iklan luar ruang rokok ya yang menjadi domain di daerah ya. Kemudian bisa juga dengan melarang display rokok ya. Jadi yang pertama memang senternya itu ya KTR ya, Perda KTR, implementasi KTR dengan baik ya. Terus KTR yang next level ya. KTR next level itu seperti apa, Pak? Ya, KTR next level itu ya di kota itu tidak boleh ada iklan rokok, iklan luar ruang. Kemudian dilarang display ya, itu di next levelnya. Ya. Tapi harus dipastikan juga bahwa itu 100% tidak ada yang merokok di dalam ruangan ya. Dan itu tidak mudah di 7 tatanan tadi ya. Ya, di 7 tatanan, di 7 tatanan KTR itu. Dan itu tidak mudah. Bukan berarti Perda KTR terbit kemudian langsung merubah situasi ya. Saya pernah ke sebuah kabupaten di Jawa Barat, kemudian saya ikut sosialisasi di kabupaten itu. Nah, kemudian ibu di sebelah saya itu sekretaris Bapeda, dia ngeluh. Yang megang di BHJHT itu. Iya, dia ngeluh, Pak, saya ini sekretaris Bapeda, tapi kalau pas rapat di kantor pemerintahan di dalam ruangan ber-AC, itu bapak-bapaknya masih merokok, Pak. Dan saya ini kena asma. Saya sakit itu. Ya. Jadi di Jawa Barat aja nih ya, di Jawa Barat ya, di sebuah kabupaten itu normanya masih seperti itu. Dan itu ada Perda KTR-nya enggak? Ya, akhirnya Perda KTR sudah ada. Sudah ada Perda KTR-nya. Padahal ya. Sudah ada Perda KTR di government ya, di kantor pemerintahan. Ya, jadi kalau serendah-rendahnya iman ya untuk KTR ya, itu adalah jangan merokok di dalam ruangan. Iya, ya. betul. Ya, mungkin di kantor begini tapi ngerokoknya di parkiran. Ya itu oke lah. Secara logik aja udah nggak masuk. Ya, kan? Itu jadi memang merubah norma, merubah kebiasaan itu tidak gampang. Merubah adab. Ya, merubah adab itu ya tidak gampang. Tidak gampang lah. Kemudian ya memang ada ada daerah-daerah yang sudah relatif advance, relatif lebih baik untuk KTR-nya. Mereka biasanya Bogor, kemudian ada Kelungkung, ada Depok, ya mereka melarang iklan, melarang display, terus KTR-nya juga kuat, ya. Nah, memang pendanaan untuk program-program promosi kesehatan secara umum, ya, dan pengendalian rokok secara khusus. Ya, itu kan ada di Dinas Kesehatan. Nah, ini biasanya memang tidak menjadi prioritas. Ya, tidak menjadi prioritas. Padahal dananya itu ada, ya. Padahal dananya ada. Terutama ya minimal dari yang kita pahami ada dana DBHJT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ya, yang salah satunya bisa digunakan untuk kesehatan. Nah, kesehatannya bisa digunakan untuk KTR. Nah, ada juga dana dari pajak rokok daerah yang 50% itu untuk kesehatan. Dan sekali lagi itu bisa untuk promosi kesehatan dan penegakan hukum atau pembuatan perda KTR, kawasan tanpa rokok. Tapi di lapangan memang situasinya tidak sesederhana itu, ya. Ya terutama ketika saya dari Magelang kemudian diskusi dengan dinas, ya. Dinas itu ya mereka hanya terima drop-dropan istilahnya. Ya, drop-dropan dana dari Bapeda, mereka rapat, ya mereka nggak ikut rapatnya, langsung drop, bluk. Segini, ya? Nah, segini. Dan untuk apanya? untuk apa? Bebas.
Ya biasanya sudah minimal sesuai tahun lalu. Ya. Jadi atau prioritas inovasi daerah ya, ada yang prioritas daerah ada. Ya. Tapi dana untuk penegakan KTR dan sebagainya kalau nggak dikawal oleh LSM, jadi mereka yang saya rasakan ya alhamdulillahnya konstruktif positif ya. Mereka menyambut baik ya, mereka dikawal oleh Unima, MTCC Unima ya, Universitas Magelang itu, mereka open. Oh ya Mas, ini sejak ada Unima ya, kami terbantu nih. Jadi perlu juga di setiap daerah ada watchdog-nya. Ya kalau watchdog mungkin agak kasar, tapi ada partner dari masyarakat sipil yang mendukung pemerintah daerah menegakkan KTR ya. Nah, itu sudah terjadi di beberapa daerah. Nah, pendanaan dari DBHJHT memang dulunya di tahun 2008 kan dia lahir setelah Undang-Undang Cukai 2007. Ya, Undang-Undang 39 tahun 2007. Lah berlaku mulai 2008. 2008 sampai 2010 itu petani tembakau nggak dapat dulu, daerah petani tembakau nggak dapat, terus akhirnya dapat karena NTB protes ya. Nah dulu semangatnya itu semangat otonomi daerah, ya duitnya untuk daerah. Jadi memang tidak ada semangat untuk kesehatan, tapi memang sudah di-lock di dalam Undang-Undang Cukai untuk 5 hal ya, 5 hal termasuk mendukung pertumbuhan industri rokok, meningkatkan kualitas bahan baku, kesejahteraan masyarakat untuk terutama bisa untuk kesehatan ya, kemudian sosialisasi aturan cukai, penegakan hukum ya. Nah di daerah kebanyakan di awal-awal itu memang belanjanya belanja kesehatan, tapi untuk sarana prasarana ya. Nah kemudian saat itu juga saya pernah mengawal membantu pusat promosi kesehatan membuat petunjuk DBHJHT untuk kesehatan yang untuk KTR. Ya. Digunakan untuk KTR. Saat itu masih ada kata-kata KTR ya. Di dalam kan DBHJHT itu petunjuk pemakaiannya itu dari Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan masih ada KTR-nya. Tapi sekarang ini 2-3 tahun terakhir atau 3-4 tahun terakhir ini DBHJHT digunakan lebih untuk mendukung petani tembakau dan pekerja rokok. Dan ini populis, dan ini saya kira nggak apa-apa gitu ya. Jadi lebih sebagai buffer policy ya. Buffer policy itu katakanlah mulai yang terkini gitu ya, bisa dipakai untuk memberikan BLT, bantuan langsung tunai untuk buruh tani dan pekerja rokok. BLT itu mulainya di tahun ini. Oh tahun ini? Ya tahun 2022 nih. 2022 ya? Ya. Karena ada pandemi itu atau ya karena memang sebagai buffer ya. Ya intinya biar kesejahteraannya tidak turun, ya atau biar petani dan pekerja juga mendukung kenaikan cukai. Tapi ini juga dilematis juga ya. Saya ada riset juga sedikit terkait dengan ini BLT. Itu ada penerimanya ya. Penerimanya itu kan kalau BLT rata-rata di Dinsos ya. Dinsos. Ya. Nah itu Bapedanya sendiri kemudian terjadi kebingungan untuk apakah diberikan ke Dinsos atau ke Dinkes, misalnya seperti itu, atau ke Dinas Pertanian. Itu ada juga kalimat semacam itu waktu kita wawancara. Semacam biasanya itu. ke Dinsos. Ya tapi memang mungkin di tahun awal, saya nggak tahu mulainya apakah 21 atau 22 ya, di tahun awal baru sedikit yang menjalankannya karena dia masih bingung kebijakannya seperti apa. Tapi di tahun 2022 kayaknya lebih banyak yang sudah melakukan pembagian BLT ya, karena sudah tahulah daerah lain begini, kemudian begini. Jadi mungkin tahun 2023 ini akan lebih banyak lagi yang sudah menjalankan BLT. Jadi DBHJHT sebenarnya kalau dari sisi Kementerian Keuangan itu lebih sebagai buffer policy membantu pekerja dan petani tembakau agar kesejahteraannya tidak menurun. Bisa untuk BLT, bisa untuk mendukung pertanian tembakau ya, atau untuk diversifikasi ya. Jadi kemarin ada usul ya, ini saya sampaikan juga untuk advokasi ya. Jadi Kementerian Pertanian mengeluarkan surat edaran untuk pemanfaatan DBHJHT bagi pertanian Salah satunya untuk diversifikasi tanaman. Salah lainnya ya banyak untuk hal-hal lain ya.
Nah, mereka juga mengusulkan kenapa Kementerian Kesehatan tidak mengeluarkan hal yang sama. Untuk apa saja? Ya, untuk apa saja. Nah, kemarin mengusulkan hal itu ya, saya sudah ngomong ke beberapa pihak, ya harapannya seperti itu. Ya, karena memang benar sih Pak, kalau misal kita lihat di daerah kan mereka juga butuh petunjuk teknis yang detail ya, paling tidak ini untuk apanya kalau diserahkan brek, kan tadi disampaikan ada brek, ini di dinas kesehatan dan lain sebagainya. Misal kayak tadi disampaikan ada salah satu untuk pengendalian tembakau di daerah itu kan UBM misalnya, saya tadi yang terakhir itu UBM. UBM itu kemarin saya diskusi juga sama teman-teman ya yang fokus di riset UBM, itu ternyata UBM itu juga tidak berjalan dengan baik. Di setiap puskesmas itu kan ada UBM-nya sebenarnya ada UBM-nya. Pendanaannya dari mana nggak tahu, kemudian yang ke situ juga nggak ada, artinya masyarakat mungkin juga nggak tahu kalau ada UBM. Kemudian teman-teman IPM itu juga pernah cerita bahwa banyak sebenarnya pelajar-pelajar yang ingin berhenti merokok setelah kemudian disosialisasikan, tapi dia ingin juga didampingi. Itu kan menjadi peran UBM juga harusnya dihadirkan gitu, dihadirkan di apakah itu di lingkungan-lingkungan mereka gitu. Nah itu yang kemudian apakah bisa ya Pak Abdillah, misal DBHJHT itu bisa mendorong atau dipakai untuk misal kayak klinik UBM-nya. Artinya kan jemput bola ya, orang pengen berhenti merokok, kemudian terutama anak-anak perokok pemula ya, perokok pemula itu mereka perlu diadvokasi, diarahkan dan sebagainya. Itu penggunaan dari DBHJHT itu kira-kira bisa ya kalau dari teman-teman Kementerian Keuangan mereka biasanya kan bilang semua yang terkait kesehatan sebenarnya bisa. Ya. Nah, dari daerah memang biasanya ada polanya ya, ada polanya itu mereka katakanlah di puskesmas nih kita diskusi dengan kepala puskesmas, pendanaannya biasanya dari BLUD ya. BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Jadi dana BLUD gitu istilahnya, BLUD gitu ya. BLU itu ya. Ya, BLU ya, BLU. Nah, kemudian sama BOK, Bantuan Operasional Kegiatan kayak gitu ya. BOK Kesehatan. Nah, DBHJHT biasanya kalau di level yang saya tahu dari wawancara kemarin di Magelang, di level puskesmas itu programnya sudah ditentukan oleh Dinkes. Jadi katakanlah puskesmas tiba-tiba di drop alat kesehatan. Jadi udah padahal enggak, ya, kadang-kala juga enggak sesuai kebutuhan, nggak butuh, kan, tapi harus dipakai, nggak boleh ini ya nggak semua sinkron gitu ya. Jadi perencanaan kegiatannya juga nggak baik gitu. Penggunaan DBHJT-nya jadi nggak pas ya? Ya jadi tapi mungkin UBM itu karena saya nggak tahu ya kalau dia mereka fokusnya ke SPM namanya di level puskesmas. Standar pelayanan minimal ya. Oh iya. Ya standar pelayanan minimal itu salah satunya kayaknya ada mengenai UBM-nya ya. Harus ada UBM-nya. Jadi ada saja yang penting ya. Tapi ini kalau kita sebagai peneliti, sebagai dosen, nah ini peluang. Nah, Mbak Rosita bisa bikin riset mengenai hal itu. Ya, mengevaluasi efektivitas UBM. Ya, program UBM. Ya, program UBM. Ya, ambil puskesmas mana jaringannya banyak ya. Nah, itu ide untuk bikin research. Diskusi dengan teman-teman di Muhammadiyah Tobacco Control ya, karena mereka sudah ada riset di Jogja, jadi dengan Dinkes Jogja untuk evaluasi terkait dengan UBM itu. Ya ada beberapa di catatan itu yang kemudian UBM tidak ada yang ke UBM satu, tenaganya ada, tetapi tidak ada yang ke UBM. Jadi orang direkomendasikan, tapi kan memang rekomendasinya medis ya. Iya. Jadi medis. Kalau kita ini ya makanya ada UBM gratis. Bahkan disuruh dokter juga nggak dijalankan. Nggak ada yang ya, karena ya perokok namanya kalau ya bebal lah gitu lah ya. Kalau belum sakit bener-bener, ya mereka masih nyaman merokoknya. Kondisinya memang seperti itu. Ya, jadi supply and demand ya. Dan mungkin UBM-nya juga perlu sosialisasi atau promosi bahwa kami punya program ini. Mengapa kamu harus berhenti merokok ya kan? Ditumbuhkan dulu bahwa mereka ingin berhenti, ya kami bisa membantu, ada tekniknya, ya itu UBM seperti itu. Dan ada juga ide ini Pak Abdillah,
peer konsultan. Jadi selama ini kan konsultan memang tenaga medis ya, di puskesmas. Sedangkan teman-teman perokok pemula itu kan biasanya karena teman ya, artinya mereka bisa berhenti dengan pendampingan oleh teman, bisa seperti itu. Nah itu juga menjadi salah satu ide yang kemarin ketika kita diskusi di MTCN di divisi UBM ya, divisi UBM MTCC itu muncul seperti itu. Karena minimal itu di kan kalau di puskesmas itu kan UBM ya, kemudian yang menjalankan idealnya ada tenaga promosi kesehatan. Ya. Tapi tidak semua puskesmas punya tenaga promkes. Nah, maksud saya kalau saya tahu rumah sakit Muhammadiyah memang PKU, kan bukan puskesmas itu kan sebenarnya. Tapi kalau bisa dimulailah beberapa proyek, mungkin pilot project untuk UBM yang ideal ya, tentang ide-ide apa. Nanti baru setelah proyeknya jalan, selama proyek juga melibatkan stakeholder, dinas kesehatan dan lain-lain biar melihat ya. Kan kebahagiaannya para civil society ini kalau programnya diadopsi oleh pemerintah. Ya. Jadi siapa tahu programnya sudah dipilotkan, diuji cobakan di rumah sakit Muhammadiyah. Nah, dan sebenarnya sudah. Ya sudah, nah itu perlu didokumentasikan, perlu disampaikan ke teman-teman dinkes dan Kemkes ya. Ya, tapi kasusnya hampir sama dengan puskesmas. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bersama. Nah, ya, teman-teman harus memikirkan inovasinya juga. Selain meminta Kemkes untuk berinovasi, ya Anda juga karena punya rumah sakit ya coba inovasinya seperti apa. Iya, gitu. Betul. Di PKU itu sudah ada Pak Abdiah. Jadi beberapa PKU, terutama PKU Gamping ya sudah ada. Tapi ya mati suri juga, dalam artian tidak bergerak, tidak ada yang datang juga. Kadangkala memang harus ada tekanan. Ya, orang ini bergerak, pressure dan insentif. Pressure dan insentif. Jadi mungkin bagi nakes baru ya itu dikasih pressure, kasih target, lu cari konsumennya gitu, suruh cari perokok yang ingin berhenti merokok, setidaknya mencoba lah gitu ya, setidaknya datang di hari pertama mendaftar, ya katakanlah datang 10, kamu saya target seminggu dapat 20 perokok yang ingin berhenti merokok dan masuk ke UPM gratis ini, gratis. Ya gratis, jadi memang nggak mudah, ya hal ini terjadi juga karena iklannya masih masif ya. Rokoknya masih murah, sehingga mereka nggak masalah gitu. Kuat-kuatan dari sisi. Oke Pak Abdillah, ini sudah di warning ya? Sudah selesai? Sudah, oke waktunya. Sudah, baik. Kayaknya sebenarnya saya masih banyak ingin bertanya, karena ini list pertanyaannya banyak. List pertanyaannya banyak banget, walaupun ini belum tersampaikan semua ya. Tapi insya Allah nanti dari tadi obrolan yang sudah kita diskusikan ya, dan ceritanya Pak Abdillah yang cukup panjang, terutama tadi terkait istiqomahnya di pengendalian tembakau itu bisa menginspirasi terutama teman-teman yang masih muda. Saya sebagai juniornya Pak Abdillah gitu masih butuh bimbingan dan teman-teman gitu ya untuk istiqomah terus di jalan kebaikan ini. Terima kasih Pak Abdillah sudah hadir di sini di kampus kita di CET TV, dan semoga kita juga istiqomah ini memberikan inspirasi-inspirasi ke teman-teman. Ada yang perlu disampaikan lagi teman-teman? Cukup, oke. Terima kasih Pak Abdillah. Terima kasih Mbak Rusita dan teman-teman CET. Ada yang mau disampaikan terakhir bermanfaat ke layar bagi teman-teman di ITPAD maupun teman-teman Muhammadiyah pada umumnya yang masih merokok, ya berhenti merokok ya. Karena berhenti sudah merokok. ada fatwanya. Ada fatwanya, oke. Kemudian dihemat ya, duitnya dihemat ya, ditabung jauh lebih bermanfaat ya. Ingat anak-anak, istri itu butuh uang itu nantinya ya, kedepannya butuh uang, kita harus menabung sekarang ya. Kalau rokok itu namanya tidak investasi, tetapi ya kerugian lah ya, karena merusak kesehatan kita, mubadir, duitnya dibakar. Jadi segeralah berhenti, uangnya dibelikan hal-hal yang bermanfaat, ditabungkan, atau udah serahin istrinya aja lah. Kalau merokok 20.000 berarti 600.000, udah berarti belanja istri
gara-gara Anda berhenti merokok bertambah 600.000. Langsung istrinya sumringah gitu ya. Langsung seneng itu. Skincare ya monggo ya. Setahun 7 juta ya. 7 juta kalau dikasih ke dalam setahun kan bisa gede gitu. Atau ya mungkin sekarang harga reksadana saham lagi murah ya. Beli reksadana langsung murah-murah terus ya. Saya masih rugi ini. Jadi beli daripada merokok belikan reksadana. Ini saat yang tepat ini. Ini berarti ini ya untuk membantu pembangunan investasi ya, pembangunan juga. Nanti pas naik kan harganya tinggi, jual duitnya bertambah. Nah kalau rokok ya paru-parunya yang rusak, ya kesehatannya rusak, duitnya hilang. Dan yang kaya siapa? Gitu. Yang kaya siapa? Gitu. Ya, bukan saudara kita, bukan ini. Udah nggak usah peduli yang jauh-jauh deh. Peduli kan yang deket-deket di rumah gitu ya. Supaya dan Pak Abdillah dulu perokok kan? Saya perokok. Nah, dulu mantan perokok ya. Saya mantan ya. perokok sampai tahun 2009 ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya merasakan juga ya susahnya berhenti merokok. Ya tapi kita harus ingat, mungkin kita ingin nanti pas anak kita mantu, pas anak kita menikah, kita mantu, kan itu ada orang yang mau salaman kan banyak itu. Kalau kita nggak fit, nanti kita capek ya. Atau nanti kita punya cucu, punya cucu kan pengen main-main. Ya mungkin mampu ke hotel, mampu liburan, tapi kalau kitanya nggak sehat diajak lari-lari sama anak cucu kan nggak asik dong. Wah kakek nggak asik gitu kan. Itu lebih kacau kalau digituin sama cucu kita ya. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat Jet TV itu ya penting banget tadi yang disampaikan Pak Abdillah, jangan dibakar. Jadi diinvestasikan aja untuk yang lebih bermanfaat dan lebih sehat, itu yang paling penting. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.